Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Safira dengan NPM 200200045. Saya dari kelas A3R4 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi antar budaya. Tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai pemenuhan nilai atas ujian akhir semester dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Berikut adalah presentasinya. Yang pertama, pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya secara umum diartikan sebagai komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, baik ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Menurut pendapat ahli, yang pertama, menurut Stewart L. Tubbs, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang beda kebiasaan, baik dalam guna ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan sosial ekonomi. Kebiasaan istiadat adalah aktivitas hidup yang mengembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlanjut dari generasi ke generasi. Menurut Hamid Maulana menyebutkan komunikasi antar budaya adalah sebagai human flow across national boundaries. Misalnya, dalam keterlibatan suatu konferensi internasional di mana bangsa-bangsa dari berbagai negara bersama-sama menjadi satu golongan dan berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan Fred Agent memberikan definisi komunikasi antar budaya sebagai interaksi tatap muka di sela orang-orang beda kebiasaannya. Guo Ming Chen dan William J. Sartosa mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai himpunan. Berikutnya, komunikasi antar budaya itu dilakukan yang pertama dengan negosiasi, melibatkan manusia di dalam pertemuan antar budaya yang membahas satu tema, penyampaian tema melewati simbol yang sedang dipertentangkan. Simbol tak sendirinya benar, tapi dia dapat berfaedah ke dalam satu konteks dan makna-makna itu dinegosiasikan atau diperjuangkan. Yang kedua, melewati pertukaran sistem simbol yang tergantung dari persetujuan antar subjek yang terlibat dalam komunikasi. Suatu keputusan diproduksi sebagai partisipasi dalam proses pemberian ciri utama yang sama. Yang ketiga, sebagai pembimbing perilaku kebiasaan yang tak terprogram namun berfaedah karena berpengaruh terhadap perilaku kita. Yang terakhir, menunjukkan fungsi suatu himpunan sehingga kita dapat membedakan diri dari himpunan lain dan mengidentifikasinya dengan berbagai aktivitas. Selanjutnya, hakikat komunikasi antar budaya. Yang pertama, ada enkulturasi. Enkulturasi mengacu pada proses dengan nama kultur atau kebiasaan, ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita mempelajari kultur, bukan mewarisinya. Berikutnya ada akulturasi. Akulturasi mengacu pada proses di mana kultur seseorang dimodifikasi melewati kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lain. Berikutnya, fungsi komunikasi antar budaya. Yang pertama, ada fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melewati perilaku komunikasi yang berasal dari seorang individu. Fungsi pribadi yang pertama yaitu menyalakan identitas sosial, yang kedua, menyalakan integrasi sosial, yang ketiga, menambah ilmu, dan yang keempat, melepaskan diri. Yang kedua, ada fungsi sosial. Yang pertama, fungsi sosial itu untuk mengawasi, yang kedua, sebagai jembatan antar perbedaan, yang ketiga, sebagai sosialisasi nilai, dan yang keempat, sebagai penghibur. Yang terakhir, prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Terdapat 6 prinsip di sini. Prinsip pertama, relativitas bahasa. Yang kedua, bahasa sebagai kaca pantul kebiasaan. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, kesadaran diri atas perbedaan antar budaya. Yang kelima, interaksi awal dari perbedaan antar budaya. Dan yang keenam, memaksimalkan hasil interaksi. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.